Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Bella Miranti. Saya dari jurusan manajemen dan sedang berkuliah di Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kondisi makroekonomi Amerika Serikat tahun 2021 dan 2022. Yang pertama adalah Amerika Serikat atau AS adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia yang memiliki pengaruh global yang signifikan. Presentasi ini bertujuan untuk menganalisis kondisi makroekonomi Amerika Serikat pada tahun 2021-2022 dengan fokus utama pada inflasi, kurs mata uang, PDB, neraca pembayaran, dan neraca perdagangan. Selanjutnya adalah kondisi perekonomian atau inflasi di Amerika Serikat. Inflasi di Amerika Serikat mengalami peningkatan signifikan di sepanjang tahun 2021. Angka inflasi mencapai puncaknya pada 9,1% di bulan Juni dan mengalami penurunan sedikit menjadi 7,1% pada bulan November. Penyebab utama peningkatan inflasi di Amerika Serikat termasuk stimulus fiskal besar-besaran, peningkatan permintaan konsumen setelah penurunan selama pandemi, dan lonjakan harga energi juga bahan baku. Selanjutnya adalah kondisi perekonomian atau kurs mata uang. Dalam setahun terakhir dari Juli 2021 hingga Juli 2022, dolar Amerika Serikat menguat sebesar 15,59% terhadap indeks DXY, didorong oleh kebijakan suku bunga tinggi Federal Reserve dan ketidakpastian ekonomi global. Bisa kita lihat pada tabel di sebelah kanan bahwasannya dari tanggal 17 Maret 2022 sampai 21 September 2022, kurs mata uang Amerika Serikat tetap naik. Selanjutnya adalah kondisi perekonomian atau PDB. Selama tahun 2021-2022, produk domestik bruto atau PDB Amerika Serikat menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,50%, mencapai 27.360,94 miliar USD pada bulan Desember 2013. PDB per kapita pada akhir tahun 2023 mencapai 65.020,35 USD, mencerminkan pendapatan nasional dan output ekonomi negara tersebut selama periode tersebut. Selanjutnya adalah struktur neraca perdagangan. Struktur neraca perdagangan Amerika Serikat tahun 2021-2022 telah mengalami defisit perdagangan yang konsisten sejak tahun 1976, dipengaruhi oleh tingginya impor minyak dan produk konsumsi. Pada tahun 2022, negara ini mencatat defisit perdagangan sebesar 75,07 miliar USD pada bulan Mei. Mitra perdagangan utama termasuk Cina, Meksiko, dan Kanada, dengan Kanada sebagai mitra teratas yang menyumbangkan 15% dari total perdagangan Amerika Serikat. Meskipun demikian, Amerika Serikat juga memiliki surplus perdagangan dengan beberapa negara seperti Belanda dan Hong Kong. Selanjutnya adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran Amerika Serikat memburuk, terutama karena defisit yang meningkat dalam transaksi berjalan dan meningkatnya ketergantungan terhadap impor. Ini mencerminkan ketidakseimbangan antara ekspor dan impor, di mana impor barang-barang konsumsi dan energi yang tinggi menjadilah penyebab utama. Defisit perdagangan yang terus meningkat mempengaruhi komponen current account dari neraca pembayaran, sementara aliran modal dan keuangan juga berkontribusi terhadap kondisi ini. Lalu selanjutnya ada tantangan ekonomi. Tantangan ekonomi Amerika Serikat tahun 2021-2022 mencakup inflasi yang tinggi, defisit perdagangan yang besar, dan pertumbuhan PDB yang tidak konsisten. Inflasi yang meningkat mencerminkan tekanan harga dari pemulihan pasca pandemi dan stimulus fiskal besar-besaran. Defisit perdagangan yang berlanjut tercermin dari tingginya impor energi dan juga barang konsumsi.
Selanjutnya adalah prospek ekonomi. Prospek ekonomi Amerika Serikat untuk tahun mendatang terlihat variatif. Meskipun ada pemulihan yang terus berlanjut dari dampak pandemi, tantangan seperti inflasi yang tinggi dan ketidakpastian pasar global dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Proyeksi pertumbuhan PDB yang moderat diharapkan akan dipengaruhi oleh kebijakan moneter Federal Reserve yang lebih ketat dalam mengendalikan inflasi. Maka kesimpulan yang dapat saya sampaikan tentang kondisi makroekonomi Amerika Serikat tahun 2021 dan 2022 adalah yang pertama, inflasi tinggi. Amerika Serikat mengalami tantangan dari tingkat inflasi yang meningkat, terutama dipicu oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi dan stimulus fiskal besar-besaran. Yang kedua adalah defisit perdagangan besar. Negara ini terus mengalami defisit perdagangan yang signifikan, terutama dalam sektor energi dan juga barang konsumsi. Yang ketiga, pertumbuhan PDB yang tidak konsisten. Meskipun ada pemulihan ekonomi, pertumbuhan PDB Amerika Serikat tidaklah stabil, dipengaruhi oleh gangguan pasokan global dan ketidakpastian pasar. Yang keempat adalah prospek ekonomi moderat. Prospek ekonomi ke depan menunjukkan pertumbuhan yang moderat. Namun di hadapan para tantangan seperti kebijakan moneter yang lebih ketat untuk mengendalikan inflasi. Dan yang terakhir adalah tantangan diplomasi ekonomi. Hubungan perdagangan dengan mitra dagang utama seperti Cina dan Uni Eropa tetap menjadi tantangan dalam kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil dalam menyusun materi ini. Ada dari European Central Bank, ada dari Katadata, Basri F, Smith, J.D. Jones, Brown A. Green M, dan terakhir Johnson L. Williams K. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi yang mendengar ataupun yang membacanya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.